Halo sahabat, jangan lupa subscribe, comment, and like. Mungkin sahabat kompeten belakangan ini sering melihat atau mendengar berita tentang kebangkrutan negara Sri Lanka. Kebangkrutan negara Sri Lanka tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena negara tersebut gagal membayar hutang luar negeri yang terus menumpuk. Ditambah nilai mata uang negara tersebut yang kian hari kian lemah semakin memperburuk keadaan. Kebangkrutan negara Sri Lanka tentu menjadi masalah yang besar bagi warga yang tinggal di negara tersebut. Mulai dari sulitnya mendapatkan bahan bakar hingga gaji para pegawai negerinya yang tidak dibayarkan hingga saat ini. Lalu, apa yang terjadi jika suatu negara mengalami kebangkrutan? Apa negara tersebut akan bubar? Menarik kan? Mari kita bahas. Sri Lanka bukanlah negara pertama yang mengalami kebangkrutan. Jika kita meneliti sejarah, kita akan menemukan beberapa negara yang sudah mengalami kebangkrutan. Lebih dulu dari Sri Lanka, beberapa negara tersebut memiliki kesamaan, yaitu gagalnya negara tersebut membayar hutang luar negeri. Pertama, Argentina. Meskipun perekonomian Argentina lebih unggul dari sebagian besar Amerika Latin, namun sepanjang 1990-an Argentina pernah mengalami krisis finansial dengan hutang 145 miliar US dollar. Penyebabnya adalah hutang publik yang besar dan korupsi yang sangat tumbuh subur. Here comes the money. Here we go, money talk. Sebenarnya pada tahun 2001, angka pengangguran negara tersebut mencapai angka 20% dan negara Argentina gagal membayar hutang sebesar 100 miliar US dollar. Saking parahnya krisis di negara tersebut, Argentina sampai 4 kali berganti presiden sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2002. Lalu ada Zimbabwe. Siapa yang tidak tahu parahnya krisis ekonomi Zimbabwe? Namun di balik itu, awalnya Zimbabwe adalah negara yang makmur. Pada tahun 1980, Zimbabwe berhasil mencetak GDP sebesar 5,2%, padahal rata-rata pertumbuhan GDP di dunia hanya 1,86% saja. Namun, sayangnya pemerintah Zimbabwe melakukan kesalahan yang cukup fatal. Otoritas keuangan Zimbabwe terus mencetak uang dalam jumlah besar, membuat nilai mata uang Zimbabwe mengalami hiperinflasi. Jika kalian berkunjung ke Zimbabwe, mungkin di sana kalian akan melihat orang membawa sekantung plastik penuh uang hanya untuk membeli sebuah roti. Argentina, Zimbabwe, dan Sri Lanka baru sebagian dari 167 negara yang mengalami kebangkrutan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Hutang Indonesia saat ini ada di angka 7.052 triliun rupiah atau 40,39% dari nilai ekonomi Indonesia. Sebuah negara bisa dikatakan bangkrut jika nilai hutangnya sudah menyentuh angka 60%. Jika suatu negara sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya, biasanya pemerintah akan membuat perjanjian dengan para kreditor. Namun jika negara tersebut masih tidak mampu membayar hutang, mau tidak mau kreditor menghapus utang negara. Mungkin kalian akan berpikir, kenapa negara kita nggak hutang aja, toh nanti bisa dihapus? Tidak semudah itu, Ferguson. Faktanya tidak semudah itu. Hal tersebut malah akan membuat investor enggan berinvestasi di negara tersebut. Jika sudah begini, negara akan sulit untuk membangun perekonomiannya dan malah membuat keadaan di negara tersebut semakin kacau. Jika sudah begini, warganya sangat berkemungkinan untuk pindah ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Jika masyarakat negara tersebut, khususnya yang memiliki perekonomian mapan, sudah banyak yang pindah, maka masyarakat kelas menengah ke bawah yang tersisa harus berjuang habis-habisan di tengah krisis ekonomi negara tersebut. Jika kalian ada yang ingin bertanya apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kalian akan
muncul di video berikutnya. Salam kompeten, bye.